Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas tentang kedatangan sekutu serta perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Materi yang akan kita bahas di sini adalah tentang kedatangan sekutu ke Indonesia, kemudian perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata, kemudian perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan strategi diplomasi. Nah, AFNI ini adalah pasukan sekutu yang bertugas menjalankan tugas setelah perang yang diemban sekutu sebagai pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Nah, AFNI di sini diserahi beberapa tugas, diantaranya adalah menerima penyerahan Jepang, ya, kemudian melucuti tentara Jepang, memulangkan tentara Jepang, kemudian membebaskan tawanan-tawanan perang, ya, dan mencari penjahat perang. Nah, itulah tugas AFNI. Tetapi kedatangan sekutu di bawah bendera AFNI mula-mula disambut hangat oleh rakyat Indonesia. Namun kecurigaan akhirnya muncul karena ternyata AFNI ini diboncengi oleh NICA, ya, atau Netherlands Indies Civil Administration, ya. Dengan demikian AFNI menyimpang dari misi awalnya, ya, seperti membebaskan tawanan perang Jepang asal Eropa. Hal ini memicu pertempuran di daerah-daerah seperti Surabaya, Sukabumi, Medan, Ambarawa, Manado, dan Bandung, ya. Pola yang dilakukan sekutu di Medan area sama dengan di tempat-tempat lain, ya, seperti Ambarawa dan Surabaya, yaitu mendukung misi NICA, ya, mengambil alih kekuasaan di Indonesia dan mempersenjatai para tawanan yang dibebaskan. Nah, inilah yang akhirnya memicu kemarahan pihak Indonesia. Nah, berikut adalah bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan secara fisik. Ya, diantaranya ada pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa, pertempuran Surabaya, peristiwa Merah Putih di Manado, pertempuran di Bandung, pertempuran Margarana atau Puputan Margarana, kemudian peristiwa Westerling di Makassar. Nah, yang pertama pertempuran Medan Area ini terjadi sejak 13 Oktober 1945, di mana pasukan sekutu mendarat di Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945. Nah, insiden ini bermula ketika seorang penghuni hotel merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh warga setempat. Inilah yang akhirnya memicu terjadinya pertempuran di Medan Area. Kemudian yang kedua ada pertempuran Ambarawa, ya, terjadi sejak 26 Oktober 1945. Nah, NICA yang membonceng sekutu mempersenjatai para bekas tawanan, ya. Hal ini yang akhirnya menimbulkan kemarahan pihak Indonesia, maka terjadilah pertempuran Ambarawa. Kemudian pertempuran Surabaya, ya, 10 November 1945 yang kita kenal sebagai Hari Pahlawan, ya. Ini adalah pertempuran pertama, ya, pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan dan merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Kemudian ada peristiwa Merah Putih di Manado, ya, terjadi 14 Februari 1945, ya. Kedatangan tentara sekutu dan NICA serta tindak tanduk mereka di Manado memicu kemarahan rakyat Minahasa, ya. Hal ini akhirnya memicu konflik bersenjata. Kemudian pertempuran di Bandung, ya, 23 Maret 1946, ya. Pertempuran ini lebih dikenal dengan istilah Bandung Lautan Api, ya. Disebut demikian karena pada 23 Maret 1946 para pejuang Indonesia membumi hanguskan, ya, atau membakar kota Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan NICA menggunakan semua fasilitas sebagai markas militer mereka. Kemudian pertempuran Margarana, ya, atau Puputan. Nah, pertempuran yang terjadi di Margarana ini dipicu oleh hasil perundingan Linggarjati, ya. Akhirnya perang di Margarana juga dikenal dengan istilah Perang Puputan. Nah, kemudian peristiwa Westerling di Makassar 7 Desember 1946, ya.
Pada 5 Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Raymond Westerling, ya. Westerling memiliki misi utama yaitu menumpas perlawanan para pejuang dan rakyat Sulawesi Selatan yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur. Nah, akhirnya para pemuda yang tergabung dalam PPNI mengangkat senjata melakukan perlawanan. Dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda, selain menggunakan kekuatan bersenjata, juga menggunakan strategi perundingan, ya, atau diplomasi. Nah, diantaranya perundingan yang pertama adalah perundingan Linggarjati, ya. Perundingan ini dilangsungkan di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946. Kemudian, adanya perbedaan penafsiran tentang hasil perjanjian Linggarjati akhirnya memicu ketegangan baru antara Indonesia dan Belanda. Hal itu pula yang dijadikan alasan Belanda untuk menyerang Indonesia, yang dikenal sebagai agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947. Kemudian yang kedua adalah Komisi Tiga Negara. Nah, pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komisi yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda, dikenal sebagai Komisi Tiga Negara atau KTN. Kemudian Perjanjian Renville. Nah, pelaksanaan Perjanjian Renville tidak berjalan mulus, ya, hingga akhirnya Belanda berusaha mengepung Indonesia baik secara politik, ekonomi, dan militer. Pada 19 Desember 1948, aksi inilah yang dikenal dengan nama agresi militer Belanda II. Kemudian Perjanjian Roem-Royen pada 17 April 1949, ya. Delegasi Indonesia diketuai oleh Mr. Muhammad Roem dan dari pihak Belanda diketuai oleh Dr. Frederik van Rooyen, ya. Kemudian Konferensi Inter-Indonesia, ya, 19 sampai 22 Juli 1949 dan 31 Juli sampai 2 Agustus 1949. Konferensi Inter-Indonesia dipandang penting untuk menyatukan pandangan politik dalam rangka menghadapi Belanda dalam Konferensi Meja Bundar, ya. Pembicaraan dalam Konferensi Inter-Indonesia hampir seluruhnya tentang masalah pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian Konferensi Meja Bundar, ya, pada 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar atau KBM KMB maksudnya, yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, dibuka pada 23 Agustus 1949. Di antaranya keputusan dalam Konferensi Meja Bundar ini adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatan pada RIS akhir Desember 1949. Kemudian mengenai Irian Barat, penyelesaiannya akan ditunda selama 1 tahun. Kemudian Indonesia akan membayar hutang-hutang Belanda sejak 1942. Nah, kemudian penyerahan kedaulatan, ya, pada 27 Desember 1949, ya. Pada 23 Desember 1949, Wakil Presiden Muhammad Hatta berangkat ke Belanda memimpin delegasi RIS, ya. Misi utamanya adalah menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Nah, setelah itu di Yogyakarta dilakukan pula penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Nah, setelah penandatanganan, akhirnya Presiden Soekarno kembali ke Jakarta untuk memangku jabatan barunya, yaitu sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat.